Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Kita akan diskusikan administrasi negara, kebijakan publik, dan big data. Big data itu adalah kumpulan data dengan volume besar, kecepatan tinggi, variasi yang banyak, dan mutakhir. Big data semula dirintis oleh business administration, kemudian dikembangkan di public administration. Sebagai bagian dari public administration, big data juga dipakai di dunia militer. Misalnya kekuatan militer suatu negara itu sampai mempunyai data struktur DNA para musuh. Nah, saudara, justru di public administration, big data ini sangat perlu. Jika tidak punya big data, public administration yang intinya itu adalah public policy, dan public policy itu intinya adalah public decision making, sulit dilakukan ya. Nah, ini menjadi bagian penting dari pemikiran perlunya big data. Kita memahami bahwa tugas penting pemimpin itu adalah pengambilan keputusan. Keputusan itu harus tepat. Keputusan yang tepat itu harus didasarkan pada informasi yang tepat. Informasi itu adalah hasil dari pengolahan data. Nah, big data salah satu substansinya adalah penyatuan data. Penyatuan data itu maknanya organisasi-organisasi bagian dari pemerintahan itu tidak boleh menggali data sendiri, mengumpulkan data sendiri, lantas memberikan public services sendiri, memberikan layanan publik sendiri. Nah, kita akan mengetahui bahwa layanan publik itu antara lain itu kan melalui kartu-kartu ya. Jadi misalnya Kementerian A menerbitkan kartu, Kementerian B menerbitkan kartu, Kementerian C menerbitkan kartu, bahkan organisasi-organisasi non kementerian juga menerbitkan kartu, lembaga perbankan menerbitkan kartu, dan seterusnya. Maka kartu yang diterima oleh warga negara itu jadi banyak. Karena banyak sampai dompet nggak cukup, harus memerlukan tas untuk menampung kartu-kartu ini. Ini terjadi kalau tanpa big data. Nah, saudara, juga disebut big data itu karena cakupannya yang luas. Jadi misalnya ada data kependudukan, ada data keuangan, ada data pangan, dan lain-lain. Semua warga negara itu terkoneksi dengan big data. Bayangkanlah saudara, misalnya saja jika seseorang tidak punya uang yang cukup untuk kebutuhan fisik minimum, maka otomatis saldonya akan bertambah. Pertambahan saldonya itu berasal dari baitul mal atau dari kas negara ya. Ini yang disebut sistem atau subsistem ya. Ini yang disebut subsistem kesejahteraan sosial ya. Subsistem kesejahteraan sosial bagian juga dari big data, atau memperoleh datanya itu dari big data. Atau contoh lain, misalnya orang mempunyai suatu jumlah kekayaan tertentu selama kurun waktu tertentu, misalnya saja 1 tahun, maka orang tersebut saldonya otomatis akan berkurang ya. Dia otomatis akan membayar ke kas negara atau ke baitul mal.
Nah, ini adalah subsistem yang disebut subsistem keuangan publik ya. Jadi kira-kira itu ada semacam zakat atau infak atau sodakoh atau jizyah ya, atau semacam pajak begitu bagi orang-orang yang dengan persyaratan tertentu. Misalnya adalah bahwa dia mempunyai suatu kekayaan sudah melampaui batas tertentu dan kurun waktu tertentu. Nah, saudara, penggunaan big data itu sangat luas. Misalnya untuk pertanian, ya, keuangan tadi itu, perdagangan, kesehatan, dan lain-lain. Sambil contoh, misalnya ketika pemerintah melalui big data mengetahui bahwa suatu daerah itu kelebihan suatu komoditas, sementara daerah yang lain itu kekurangan, maka pemerintah melalui public policy segera melakukan distribusi barang ke daerah yang kekurangan itu. Saya ambil contoh lain, misalnya berdasarkan data tenaga kesehatan ya, ternyata suatu daerah kekurangan dokter atau ahli gizi atau perawat ya, atau tenaga kesehatan lainnya, maka pemerintah bisa menugaskan tenaga kesehatan tersebut ke daerah yang kekurangan ya. Saya ambil contoh lagi. Ini terkait dengan cadangan pangan ya. Misalnya di suatu daerah ada orang-orang yang kekurangan pangan atau ada orang yang kekurangan pangan ya. Maka misalnya ada suatu smart system atau sistem robotik gitu ya. Orang tersebut atau kelompok orang tersebut akan terdeteksi secara tepat untuk kemudian secara cepat untuk kemudian dibantu ya. Gambarannya itu seperti di era keemasan peradaban di mana Khalifah Umar bin Khattab yang memikul gandum untuk diantarkan ke warga negara yang kekurangan ya. Jadi ada smart system atau sistem robotika yang mendeteksi kekurangan pangan misalnya di suatu tempat atau pada seseorang atau sekelompok orang, dan kemudian otomatis misalnya memberikan early warning system, memberikan sistem peringatan dini, dan kemudian negara membantunya. Nah, perkembangan lebih lanjut dari big data ini, saudara, ya, saya memperkirakan bahwa suatu ketika, dan kira-kira itu insya Allah tidak akan lama lagi, big data itu akan terkoneksi seluruh dunia, ya. Dunia itu akan diatur oleh satu tata aturan begitu yang diterima oleh seluruh umat manusia. Jadi ada one world, one governance. Sebagaimana juga pemikiran tentang akan adanya one world, one currency. Jadi akan ada one world, one data. One world, one big data. Apakah akan seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali ke kartu, saudara, sedikit saja kembali ke kartu, bahwa semula itu ada banyak kartu yang ditangani oleh kementerian atau organisasi non kementerian atau organisasi-organisasi yang lain, kemudian akan berkurang menjadi sedikit kartu, lantas akan menuju satu kartu. Pemahaman-pemahaman demikian ini sangat diperlukan oleh administratur publik.
administratur publik itu pada akhirnya insya Allah akan diurus akan dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, bukan sekedar oleh orang-orang yang menang pemilu. Kita berharap bahwa public administration akan makin baik, kebijakan itu makin baik, makin meningkatkan kesejahteraan, makin mengurangi kesengsaraan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.